Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tak terasa kita sudah ada di penghujung akhir Ramadan. Mudah-mudahan sisa-sisa Ramadan yang akan kita lalui ini akan menambah keberkahan untuk kita dan memberikan kepada kita terus berjuang dan berjuang menambah ibadah sehingga menjadikan investasi amalia kita di bulan ini, karena kita mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan ibadah dan dilipat gandakannya pahala. Mudah-mudahan ini ada pada diri kita semua. Yang saya hormati para hadirin jamaah yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan suatu hal yang berkaitan dengan turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Pada Al-Baqarah ayat 184, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan unzila fihi al-Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk untuk umat manusia dan memberikan perbedaan. Pada ayat ini ditekankan bahwa Al-Qur'an diturunkan adalah sebagai petunjuk untuk umat manusia. Siapapun yang bisa mengeksplorasi ayat-ayat Allah yang dikumpulkan dalam kitab suci ini, Al-Quran, maka dia akan mengetahui semua kebaikan dunia dan semua kebaikan akhirat. Oleh karena itulah, maka Allah sekali lagi menegaskan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk untuk umat manusia. Walaupun untuk umat-umat Islam yang mengakui dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia harus menjadi pembeda. Unzila fihil Qur'an wa bayyinatin minal huda wal furqan. Selain sebagai petunjuk, tapi harus menjadi suatu pembeda. Maka di dalam surat Al-Furqan yang artinya pembeda, ada beberapa perbedaan yang harus dipunyai oleh seorang muslim yang mengetahui petunjuk, yaitu yang mengetahui tentang Al-Quran. Dalam surat Al-Furqan, yang pertama bahwa yang disebut sebagai perbedaannya, kita harus menjadi seorang yang disebut sebagai Abidur Rahman. Apa itu Abidur Rahman? Abidur Rahman adalah hamba Allah yang maha dikasihi. Jadi diharapkan apabila kita mengerti petunjuk, apabila kita mampu mempelajari dan menjalankan petunjuk yaitu Al-Quran, maka kita harus membedakan kondisional kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, sehingga kita menjadi suatu Abidur Rahman. Apa ciri-ciri Abidur Rahman itu? Yang pertama adalah hubungan antar manusia yang berlaku di mana kita berjalan di muka bumi tidak dengan sombong. Dan selalu apa yang menjadikan kegiatan kita adalah bermanfaat. Itulah ciri yang pertama sebagai seorang Abidur Rahman. Dan berikutnya ciri yang kedua adalah selalu menyempatkan manakala di hari sepertiga malam bangkit untuk sholat tahajud. Untuk apakah sholat tahajud? Di surat Al-Isra ayat 79 Allah sudah menegaskan, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyam asaka rabbuka maqama mahmuda. Maka di penghujung malam, sepertiga bagian malam di akhir, maka bertahajudlah kepadaku, niscaya aku akan angkat derajatmu. Nah, disinilah kasih sayang Allah, yaitu Abidur Rahman. Kita diberikan kesempatan untuk sholat tahajud. Untuk apa? Untuk Allah berikan kemudahan
dan berikan derajat kemuliaan pada orang yang melakukannya. Dan inilah merupakan ciri Abidur Rahman yang kedua yang tertera di dalam surat Al-Furqan. Untuk apa tahajud? Sebetulnya tahajud bukan untuk Allah, tapi tahajud adalah untuk kita. Manakala kalau kita ingin setiap permasalahan yang kita hadapi akan disiapkan solusinya oleh Allah, maka mintalah pada waktu-waktu sepertiga bagian malam dengan melaksanakan sholat tahajud. Yang ketiga, Abidur Rahman memiliki ciri bahwa kita harus takut terhadap neraka jahanam. Untuk apa? Agar senantiasa kita dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari, dalam hubungan dengan manusia, selalu harus ada batas yang harus kita perbaiki, yang harus kita selalu ingatkan bahwa hubungan itu haruslah hubungan yang baik. Sehingga dosa, perkeliruan, kehilafan akan selalu terhindar dan tidak menjadi bertambah buruk. Dengan selalu kita mengingatkan diri kita bahwa manakala kita ingin menjadi Abidur Rahman, maka jangan pernah lupa untuk kita menjauhi dari siksa api neraka. Itulah makna bahwa kita menjauhi dari siksa api neraka yang membuat kita akan selalu terngiang, teringat, sadar kita harus berlaku baik, menjalankan ibadah secara baik. Baik itu ritual hablum minallah ataupun ritual hablum minannas. Berikutnya, ciri Abidur Rahman yang keempat adalah sedekah. Ini adalah memberikan kepada kita arti bahwasannya hidup di dunia yaitu sebagai manusia tidaklah bisa mengungkung diri, egosentris, tetapi perlu yang namanya hubungan antar umat manusia. Dan salah satunya sedekah inilah yang menjadikan hubungan itu teramat berarti, sehingga kita mampu memberikan bantuan kepada orang lain yang memerlukannya. Dan selalu Allah camkan baik-baik bahwa manakala engkau berikan sedekah kepada orang lain, maka tentunya aku yang akan memberikan sesuatu untukmu. Dan Allah ingatkan, yang fikuna fisarra iwadarra, dalam surat Al-Imran 130, bahwa maka berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, baik dalam keadaan lapang atau sempit. Istiqomahnya lah yang Allah butuhkan, sehingga senantiasa sedekah itu menjadi suatu budaya untuk setiap saat kita laksanakan, tanpa harus melihat kantong apakah sedang tebal atau sedang tipis. Karena disitulah Allah berada. Manakala kita memberikan, pasti Allah akan balas memberikan. Dan cara bersedekah itu, Allah tidak mau dengan cara kikir, padahal kita sedang banyak. Dan juga Allah tidak mau berlebihan. Karena itulah Allah menginginkan yang wajar-wajar saja. Berikutnya yang kelima adalah manakala kita menjauhi dosa besar, baik itu dosa musyrik, dosa membunuh, dosa berzina, atau bahkan dosa kepada orang tua. Itulah salah satu ciri kita disebut sebagai Abidur Rahman. Dan ciri yang berikutnya adalah tidak menjadi seorang dengan bersaksi palsu. Dan yang terakhir, ciri Abidur Rahman, manakala Allah memerintahkan dan melarang sesuatu, kita tidak seperti tuli atau buta. Allah tidak pernah suka dengan hal tersebut. Manakala Allah perintahkan, maka kita harus selalu menututinya. Disinilah titiknya. Manakala kita ingin dituruti oleh Allah, maka tentunya kita harus menuruti apa yang Allah mau. Inilah sebetulnya ciri Abidur Rahman yang terdapat surat Al-Furqan yang membedakan kita sebagai seorang muslim. Sehingga di akhir surat Al-Furqan ini selalu kita berdoa,
Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri dan anak-anakku sebagai penyejuk hatiku, dan jadikanlah aku sebagai pemimpin orang-orang yang bertakwa. Jadi jauh bukan hanya pada surat 183 Al-Baqarah, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alakum tattaqun. Bukan hanya menjadikan seorang yang bertakwa saja, tapi tuntutan menjadi Abidur Rahman adalah menjadi imam untuk orang-orang yang bertakwa. Tentunya, manakala saat kita menjadi imam, tentulah harus lebih menunjukkan sesuatu yang lebih daripada makmumnya. Itulah harapan sebagai seorang Abidur Rahman. Mudah-mudahan apa yang bisa diberikan ini memiliki arti dan manfaat untuk kita semua, tentunya untuk saya pribadi, dan atas segala kehilafan dan kesalahan adalah tentunya karena saya manusia biasa, tak ada gading yang tak retak, tidak ada murni yang sempurna, hanya Allah Ta'ala yang memberikan kesempurnaannya. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.